Jadi saudara tadi sebetulnya sudah dibaca beberapa bagian yang mestinya dibaca dalam perenungan ini, yaitu dari Kolose pasalnya yang ketiga. Saya mungkin akan membaca 1-2 ayat saja supaya saudara tidak lupa. Ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan selanjutnya, dan dikatakan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Saudara, pada saat kita berpikir mengenai masalah kepengampunan, saya percaya sekali saudara mempunyai konsep sendiri-sendiri. Ada yang mungkin pernah mengalami pengalaman yang sangat melukai, yang sulit sekali untuk dimaafkan. Saya seringkali menjumpai mahasiswa-mahasiswi kami dari STTRI yang ternyata meskipun sedang belajar akan konseling dan untuk membantu orang, dan seringkali terhambat itu dengan pengalamannya oleh karena kebencian terhadap orang tuanya, itu masih terus menerus itu efeknya dirasakan. Sehingga sulit sekali bagi dia itu untuk mematikan itu. Nah, sehingga saya ingin supaya saudara menjadi pribadi yang lebih objektif pada saat kita berbicara mengenai masalah pengampunan ini. Pengampunan itu sebetulnya apa sih? Mungkin saya akan mendefinisikan dengan lebih sederhana bahwa pengampunan sebetulnya penyangkalan diri yang kita lakukan oleh karena perasaan kecewa. Ya, kita seharusnya bisa kecewa terhadap sesama manusia, tetapi saya harus belajar menyangkali diri sehingga saya meniadakan perasaan tersebut di dalam bentuk menetralisir hubungan saya dengan sesama tadi. Saya barangkali kecewa terhadap Tuhan, tetapi saya tahu saya bisa menetralisir akan perasaan kecewa itu sehingga ada momentum di mana saat-saat saya tidak terganggu lagi hubungannya dengan Tuhan. Jadi pengampunan itu merupakan suatu tindakan yang seharusnya di dalam kesadaran kita melakukan penyangkalan diri. Saudara, pengampunan ini kompleks sekali, saudara. Saya jumpai sesuai dengan kepribadian orang, memang ada orang-orang yang gampang sekali mengampuni ya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang ditembak mati ketika sedang siap-siap keluar dari mobilnya mau main golf. Saya kenal orang itu dan kami buru-buru pergi ya ke rumah keluarga tersebut, dan saya menjumpai istrinya yang memang aktif di gereja itu. Dia mengatakan langsung kepada saya sudah mengampuni orang yang membunuh suami saya. Jadi saya merasa kenapa begitu cepat dia mengatakan itu. Oleh karena sebenarnya pengalaman yang dia alami itu kemungkinannya pengalaman traumatik yang barangkali akan terbawa seumur hidupnya. Kenapa dia mengatakan itu? Ya pasti ada banyak alasan ya. Tetapi ada satu buku yang dituliskan oleh Elisabeth Kübler-Ross, seorang Switzerland. Dia mengatakan bahwa sebetulnya ada tahapan di dalam proses manusia itu bisa menerima hal yang menyakitkan, misalnya kematian mendadak dari suaminya. Yang pertama itu biasanya denial, oleh karena mendengar dan dia itu ingin mengatakan bahwa itu tidak terjadi. Saya tidak percaya cerita itu, berita itu. Jadi denial. Tetapi sebenarnya step berikutnya itu kemudian orang tersebut akan melakukan bargaining. Yaitu akan mencoba untuk berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau suami saya tidak apa-apa ya kan, dan barangkali cuma luka-luka ya.
Nah, saya berjanji Tuhan, saya akan memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Misalnya, bargaining. Ya. Tetapi kalau realitanya, dia mulai semakin yakin bahwa itu terjadi karena berita itu dikirimkan oleh orang yang trustworthy. Biasanya muncul anger. Ya. Kenapa ini terjadi kepada saya? Lalu muncul pikiran macam-macam sehingga dari anger itu akan masuk kepada depresif. Dan nanti kalau realitanya memang suaminya tersebut memang betul-betul meninggal dunia, nah dia belajar untuk acceptance, belajar untuk menerima. Nah, jadi kalau prosesnya yang seharusnya panjang itu menjadi begitu singkat, ya kita menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran kita. Kenapa dia begitu? Apa motivasinya? Apa maksudnya? Apa ini hanya defense mechanism, yaitu mekanisme pertahanan yang jiwa manusia itu, oleh karena saya orang Kristen, gitu ya. Nah seharusnya saya itu mengatakan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, tapi belum tentu itu congruence dengan jiwanya sendiri, saudara. Jadi ada orang yang begitu mudah seolah-olah mengampuni. Dan oleh karena kita orang Kristen, kita memuji dia. Oleh karena kita itu memang tanda petik mengakui yang begini sebagai manifestasi daripada iman yang sejati. Tapi saya agak ragu-ragu, saudara. Tapi pihak yang lain mengamati akan hidup ini, saya seringkali bertemu dengan realita bahwa ada orang yang sulit sekali mengampuni. Untuk hal yang sederhana aja sulit sekali dia untuk bisa mengampuni. Jadi ada sebuah buku yang ditulis oleh Francois Mauriac. Nah itu judul bukunya itu adalah Knot of the Vipers. Knot of the Vipers. Nah itu cerita sebetulnya mengenai seorang lawyer yang namanya Louis itu yang ya bertengkar dengan istrinya oleh karena ya hal tertentu sampai marah sekali, saudara. Kemudian suami itu ngomong dari mulutnya bahwa dia tidak akan nanti, oleh karena suaminya ini lagi sakit-sakitan, kalau dia mati dia tidak akan membiarkan istri dan anak-anaknya itu menerima warisan. Ya, kata-kata itu biasa ya, pada saat marah orang bisa ngomong apa adanya. Tetapi suami istri ini dua-duanya sebetulnya bukan orang yang jahat. Ini orang baik. Jadi mereka mempunyai kemarahan, kebencian. Tetapi pada saat yang sama itu ada love. Ya ingin sekali berdamai, reconciliation begitu. Nah istrinya tidur di kamar tersendiri, suaminya di kamar tersendiri. Setiap malam suami itu nunggu. Ya mudah-mudahan malam ini ada orang ngetok pintu gitu loh. Istriku itu dan say sorry. Istrinya juga begitu. Menunggu. Berapa lama? Sampai lebih dari 30 tahun. Sampai suaminya meninggal. Untuk hal yang sederhana yang sebetulnya manusia itu sebetulnya tidak terlalu sulit gitu ya. Jikalau memakai rasionalisasi, menimbang-nimbang gitu ya. Masa sih harus seperti ini untuk masalah yang kecil. Tapi dalam keluarga, saudara yang perlu keluarga mengerti. Kadang-kadang kepribadian manusia itu begitu ya. Entah oleh karena pride, ya oleh karena arrogant misalnya. Oleh karena alasan-alasan seperti itu, tidak mau merugi sedikit pun juga. Untuk yang berinisiatif rekonsiliasi. Jadi saudara pada saat saudara dan saya diajak untuk memikirkan mengenai mengampuni. Ya sebetulnya Alkitab banyak sekali bicara mengenai pengampunan. Tetapi hamba Tuhan di sini memilihkan dari Kolose pasal 3. Jadi saudara Kolose itu satu kota yang dekat dengan Efesus ya. Dan Paulus sendiri sebetulnya bukan pendiri daripada jemaat ini. Tetapi Paulus berkali-kali memang kontak dengan jemaat ini. Dan khusus dengan jemaat ini saya heran sekali. Paulus mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pernah dia ucapkan di dalam bagian yang lain. Jadi ada bagian yang istimewa sekali dari Kolose.
yang terus diulang. Yang seringkali dalam bahasa teologi ya adalah Paulus itu talk about the preeminence of Christ. Apa itu? Jadi bicara mengenai preeminence of Christ itu bicara mengenai hal yang terutama, yang paling utama dari Kristus itu. Yang adalah Allah yang rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Untuk apa? Untuk memperdamaikan semua ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa itu dengan dirinya sendiri. Jadi make peace semua ciptaan yang berdosa ini, termasuk manusia yang berdosa ini dengan dirinya sendiri. Nah, itulah pengampunan. Jadi Allah yang tidak memperhitungkan dosa yang sebetulnya itu harus dibinasakan, tetapi Allah yang bersedia, ya kan, mengorbankan dirinya sendiri sebagai substitutionary death. Artinya yang kematiannya itu menggantikan orang berdosa. Supaya apa? Supaya orang berdosa seperti saudara dan saya itu bisa berdamai dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, oleh karena Allah sudah melakukan yang seperti ini, Dia mengatakan di sini, hendaklah kamu saling mengampuni. Jadi alasan ajaran untuk saling mengampuni is quite different. Lain sekali dengan ajaran agama-agama lain yang memang ajaran yang disetujui dengan etika Kristen maupun non-Kristen. Sesuai dengan hati nurani manusia. Saudara, beberapa tahun yang lalu kan kita dengar ada penembakan di Christchurch. Nah, Christchurch itu di New Zealand, saudara. Itu ada orang yang anti orang Islam, ya kan? Kemudian ada beberapa, dia pergi ke 3 masjid, saudara, nembakin orang di sana. Puluhan orang mati. Nah, pada saat itu ada seorang tua yang duduk di kursi roda, gitu ya. Yang sambil menangis dia melihat istrinya itu mayatnya sedang dibawa masuk ambulans. Nah, lalu wartawan-wartawan mendekati dia dan mencoba untuk menanyakan sesuatu, ya kan. How you feeling? Kamu merasa bagaimana? Gitu loh. Ya, orang tua ini dengan sedih mengatakan, dari tadi saya terus berdoa untuk pemuda tadi. Berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dia. Aneh sekali ya. Kenapa dia melakukan itu? Jadi ini orang Muslim. Tetapi hati nurani sebetulnya itu sudah menjadi begitu kuatnya, melampaui secara natural kebencian, kemarahan, keinginan membalas dendam, atau keinginan untuk menyumpahi orang itu. Ya. Jadi sebetulnya pengampunan diajarkan oleh semua agama. Dan kadang-kadang kita menemukan hal yang ajaib. Oleh karena memang existentially banyak orang lahir dibesarkan dalam keluarga yang baik sekali, saudara. Nah, tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Jangan kita itu terkecoh kalau melihat kebaikan manusia. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13, ada orang saking baiknya sampai rela mati dibakar untuk sesama manusia. Dan di dalam Roma pasalnya yang ke-5, Paulus juga menyebutkan lagi, ada orang yang rela mati untuk sahabatnya. Tetapi dalam 1 Korintus 13 Paulus mengatakan apa? Tetapi jikalau itu bukan kasih Allah dalam Kristus, perbuatan yang mulia dan ajaib itu di mata Allah itu hanya gema dari gong yang berkumandang. Hanya gema dari genta yang gemerincingan. Yang sementara itu mengagetkan orang, mengagumkan orang, tetapi akan gone with the wind. Nanti akan dilupakan, tidak mempunyai nilai abadi. Nah, jikalau saudara memahami ini, saudara akan mengerti sekarang Kolose pasal 3.
Betapa luar biasanya kita yang mendapatkan privilege, hak istimewa untuk kita ini boleh mengalami anugerah pengampunan dan kasih Allah yang seperti itu. Hinggap. Sehingga di dalam diri kita yang tidak mampu menjadi mampu. Yang tidak bisa menjadi bisa. Makanya kepada orang-orang yang sudah percaya. Rasul Paulus berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengulang di dalam doa Bapa kami kan. Kalau kamu berdoa jangan lupa ya. Katakan Bapa kami yang di surga bla bla bla. Lalu ampunilah segala salah kami. Sama seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kelanjutan ayat itu Yesus mengatakan apa? Jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga tidak akan mengampuni kamu. Oleh karena apa? Oleh karena potensi dan kemampuan mengampuni sudah diberi. Jadi kalau saudara-saudara belum percaya dan belum dilahirkan baru, ya kita menemukan excuse dong. Saya kan belum, gitu. Saya tidak bisa, hati-hati. Gitu. Jadi perlu kita memahami bahwa sebetulnya ajaran daripada Kolose pasal 3 itu relate kepada iman yang mengakui kalau kita orang yang sudah diselamatkan. Kita orang yang sudah menerima cinta kasih Allah dalam Kristus. Kita adalah orang yang sudah menerima pengampunan daripada Allah. Nah sehingga ajaran pengampunan ini diberikan. Kan begitu. Nah lalu bagaimana kita itu mulai bisa memahami ini? Yang pertama, meskipun saudara dan saya itu mengklaim kita orang yang percaya, tetapi kita harus tahu loh. Oleh karena apa? Sebetulnya pengampunan dari Allah itu hanya menjadi signifikan di dalam kehidupan orang yang tahu dirinya orang berdosa. Membutuhkan pengampunan dari Yesus Kristus. Saya akan ulangi ya. Jadi sebetulnya signifikansi daripada anugerah pengampunan Allah itu hanya berlaku bagi orang yang memang appreciate that. Ya sudah merasa diriku tidak berlayak. Aku orang berdosa. Aku hopeless. Aku akan binasa. Dan aku membutuhkan pengampunan dari Yesus Kristus. Ya saudara, yang pertama ini saya harap saudara itu clear. Oleh karena jangan sampai sebetulnya keselamatan dan iman kepada Kristus Yesus itu hanya tanda petik itu lip service yang kita ucapkan secara verbal dari mulut kita. Lalu pertanyaannya, apa saudara dan saya merasa sebagai orang berdosa? Saudara pasti mengangguk-angguk, tapi belum tentu saudara. Oleh karena rata-rata orang Kristen itu hidup itu tanpa menyadari akan dirinya berdosa. Saudara seorang yang namanya seorang Yesuit ini ya, itu bernama Anthony de Mello. Dia pernah mengatakan satu kata yang menarik. Sebetulnya masalah hidup manusia dan terutama orang Kristen itu yang paling utama adalah ketidaksadaran. Sebetulnya kita tidak sadar, saudara. Kadang-kadang kita tidak merasa, oleh karena kita tidak sadar bahwa kita orang berdosa. Ya. Saudara pada suatu hari Billy Graham pernah menyebutkan mengenai dalam khotbahnya ya, the 7 deadly sin. Saya amati ini. 7 deadly sin itu adalah 7 dosa yang mematikan. Dan aneh sekali, 5 dari 7 dosa yang deadly ini ternyata hadir dalam kehidupan semua manusia sepanjang hidupnya. Dan anehnya tidak pernah secara serius kita ingin matikan. Kita biarkan. Dosa kesombongan, dosa gampang marah, dosa iri hati, dosa ketamakan. Bayangin saudara, ini dosa-dosa yang deadly loh. Memang Yakobus pasal 2 kan ngomong, kadang-kadang kita merasa kita itu oke. Tapi Yakobus pasal 2 kan ngomong,
Kamu itu menuruti semua hukum, but kamu melanggar satu itu dianggap melanggar semua. Jadi saudara, kita itu kadang-kadang tidak aware, oleh karena apa? Kita memang menghidupi dosa dan sudah beradaptasi. Sehingga seolah-olah kita melihat kanan kiri, aduh, kalau aku maki-maki istriku atau suamiku atau anakku, ya orang lain kan sama. Itu kemarahan seperti itu kan kita manusia kok, gitu loh. Jadi lama-lama itu menjadi terbiasa kita. Tidak tahu bahwa yang hadir di dalam diri kita dosa-dosa yang deadly. Yang kita tidak pernah dealing dengan itu secara serius untuk menyelesaikannya. Kita bahkan tidak pernah meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita menghadirkan kebencian atas dosa. Saudara, beberapa waktu yang lalu kan kita nonton pengadilan Verdi Sambo. Ya toh? Itu orang Kristen, saudara, orang dari Toraja. Ketika dia disenten mati itu, saya terus terang aja sangat tidak setuju. Kenapa? Karena dia sebetulnya itu kesalahannya oleh karena dia tidak bisa menahan emosi. Jadi ini suatu dosa tidak bisa menahan emosi. Saya melihat di kaca gitu ya. Saya mulai melihat diri saya sendiri. Kalau saya berada di posisinya Verdi Sambo, saya tembak tidak Joshua itu. Bukan Joshua Kusuma di sini ya. Joshua, saya tembak. Kaget saya. Saya menemukan diri saya, ini Verdi Sambo nembak istrinya itu karena apa? Tidak bisa mengontrol emosi. Dia tertipu dengan fitnahan dari istrinya. Yang ngomong istrinya mau diperkosa sama Joshua. Bayangin, saya tempatkan diri saya. Kalau saya di tempat dia, saya akan tembak dia. Saya lihat diri saya bukan nembak. Saya akan dekatin Joshua, kepalanya saya tembak 10 kali. Sampai make sure mati. Saya kaget. Saya seorang hamba Tuhan. Jadi natur dosa yang seperti itu ternyata cuma menunggu waktu untuk hidup. Beda saya dengan Verdi Sambo itu hanya perbedaan opportunity. Hidupnya kesempatan-kesempatannya tidak sama. Lingkungannya tidak sama. Pengalaman hidupnya tidak sama. Latar belakang keluarganya tidak sama. Kebiasaannya tidak sama. Tapi natur dosanya sama persis. Jadi saudara, kita itu harus mulai mengerti akan diri kita sendiri. Kalau sampai Kristus itu harus mati untuk kita, memang oleh karena kita hopeless. Dosa itu sudah berakar begitu rupa sampai saudara tidak bisa lari lagi. Saudara bakal seharusnya binasa oleh karena dosa. Nah itulah sebabnya. Pada saat kita berbicara mengenai Kolose pasal 3. Bahwa Allah sudah memberi pengampunan dan kasih-Nya sampai rela itu mengorbankan dirinya sendiri. Pertanyaannya, are we appreciate think that? Apa kita sedang berterima kasih kepada Tuhan? Atau kita take for granted? Jadi saya berterima kasih, cuma ngomong dengan mulut aja. Padahal saya tidak pernah merasa sebagai orang berdosa yang hopeless, helpless. Yang butuh pengampunan daripada Tuhan. Makanya melihat akan gejala seperti ini, saya melihat poin yang kedua. Oleh karena saya melihat sebetulnya anak-anak Tuhan di dalam Alkitab, dan khususnya Rasul Paulus ya. Sejak dia mengalami kasih karunia Tuhan itu hadir di dalam hidupnya, saya melihat loh, dia itu bukan cuma menjadi orang yang mau mengabarkan Injil, tetapi dia mengenali kan dirinya betapa buruknya dirinya. Di dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus sampai mengatakan kalimat seperti ini. Di dalam diriku itu ada 2 macam hukum. Hukum akal budi, di dalam kesadaran aku ingin sekali
melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada hukum lain, yaitu hukum darah daging yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka. Aku selalu melakukan yang aku benci. Bayangin, seorang Rasul Paulus. Dan kesadaran seperti ini tidak mandek. Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, Rasul Paulus itu mengatakan apa? Dibandingkan semua rasul-rasul, aku itu paling berdosa. Tapi beberapa tahun kemudian, di dalam Efesus pasal yang ketiga, dia mengatakan kalimat lain sekarang. Dibandingkan dengan semua orang Kristen, aku orang paling berdosa. Tapi beberapa tahun kemudian ketika dia mau dieksekusi mati, di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, dia ngomong kalimat seperti ini. Dibandingkan semua umat manusia di dunia ini, aku paling berdosa. Jadi makin lama orang yang mengalami kehadiran daripada kasih Kristus, seharusnya gradually dia makin mengenal betapa hopelessnya dirinya. Dan di dalam diri itu kadang-kadang kita tidak aware. Saudara, sebagian besar masalah pengampunan saudara tidak sadari. Ada banyak sekali istri-istri yang tidak bisa mengampuni suaminya yang pekerjaannya itu tidak maju. Bayangin, suami baik loh. Tapi kebetulan oleh karena pandemi gitu ya pekerjaannya tidak maju. Bahkan ada yang bankrupt. Ada banyak istri yang tidak bisa memaafkan. Dalam hati saya pikir ya, kalau sampai suaminya itu kena stroke, apa dia bisa maafkan ya? Waduh, sulit sekali. Jadi memaafkan orang yang tidak bersalah, you bisa memaafkan. Jadi orang yang tidak bersalah aja sulit sekali saya memaafkan. Oleh karena apa? Membuat hidup saya sulit. Membuat saya kecewa sama kamu. Bayangkan. Saya kenal pasangan suami istri yang baik sekali. Tapi pada suatu hari mempunyai anak itu lahirnya cacat. Down syndrome. Bayangin. Saya melihat kok. Ya kan. Di mulut kadang-kadang mengatakan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi sejak itu wajah mereka berdua tidak pernah happy. Dari pembantu rumah tangganya saya tahu. Kadang-kadang begitu marahnya kepada anak yang tidak bisa apa-apa ini. Ya, diajarin ngomong tidak bisa, diajarin sekolah tidak bisa. Orang tua yang tidak siap saja. Tidak bisa mengampuni anak cacat yang bukan salahnya sendiri. Sudah bisa membayangkan. Ini kalau mau diteruskan macam-macam, ada banyak laki-laki tidak bisa memaafkan istrinya karena apa? Istrinya sekarang itu tambah tua tambah tidak cantik. Saya sampai mengatakan loh, masa itu istri salah kalau sekarang menua? Dan sekarang tidak secantik dulu. Tapi suami itu menemukan excuse untuk melacur, untuk main perempuan yang lain. Oleh karena apa? Habis aku bosen. Waduh. Tidak bisa mengampuni orang yang tidak bersalah. You bisa membayangkan. Tetapi menimbulkan kekecewaan. Iya. Saudara begitu mengenal akan apa yang ada di dalam diri kita. Saudara nanti akan mengenal ya. Banyak sekali inevitable sin. Dosa yang kita tidak bisa hindari. Yang barangkali kita lahir dari keluarga yang baik-baik. Tapi keluarga baik-baik pun itu selalu punya side effect yang kadang-kadang negatif. Misalnya bayangkan ya, anak lahir dari keluarga yang papa mamanya sangat cinta Tuhan, cinta anak, ingin supaya anaknya sukses. Nah, sejak kecil anak itu setelah pulang sekolah masih dilesin bahasa Inggris, lesin piano, lesin matematika, kelihatannya kan baik. Tetapi di dalam jiwa anak ini kehilangan sukacita, saudara. Dia terus menerus ada di satu pressure. Hidup ini aku tidak bisa memuaskan kemauan papa mamaku. Gitu.
Nah itu nanti juga dia tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Bayangin. Oleh karena apa? Jiwanya seperti itu. Sehingga orang-orang seperti ini mempunyai hak. Untuk bisa dia juga demand orang lain seperti apa yang dia kehendaki. Jadi menjadi suatu spiral. Masalah yang tadinya itu masalah hanya personal seperti itu. Sudah menghasilkan suatu tingkah laku. Sulit sekali mengampuni pegawai yang lelet. Kan? Pegawai yang gampang lupa misalnya. Sulit sekali memaafkan. Tidak ada keinginan untuk bisa mengampuni sehingga memberikan kesempatan. Oleh karena pengampunan itu adalah love. Love itu memberikan kesempatan orang itu menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya yang Tuhan itu ingin kita itu belajar seperti itu. Tapi realitanya itu di dalam Alkitab ini, bahkan Rasul Paulus sendiri pernah terpeleset. Dia tidak bisa memaafkan Yohanes Markus, yaitu keponakan dari Barnabas yang ikut penginjilan bersama dengan dia. Oleh karena apa? Yohanes Markus ini kan masih muda. Barangkali setelah pergi satu kota ke kota lain menghadapi kesulitan, nah dia pulang ke Antiokhia. Nah sejak itu Paulus tidak bisa memaafkan. Nah, ketika jemaat mau mengutus mereka lagi untuk pekabaran Injil, Barnabas mau bawa lagi keponakannya itu. Barnabas itu orang baik ya, supaya keponakan diberi kesempatan. Oke? Paulus marah sekali. Sampai di dalam Kisah Rasul pasal 15, mereka bertengkar dengan sangat sengit. Ada di sana. Paulus tidak bisa memaafkan. Tidak bisa mengampuni. Orang yang tingkah lakunya tidak konsisten, tidak dewasa. Waduh. Tapi saya percaya Rasul Paulus itu gradually belajar menjadi baik. Nah, saudara perhatikan di sini. Cuma perlu sekali kita kenal diri sendiri sehingga kita bisa make peace with ourselves. Saudara kalau membaca semua Mazmur Daud, saudara kan heran ya. Daud itu begitu sensitifnya terhadap kebenaran Tuhan. Tetapi tingkah lakunya. Daud itu tidak bisa memaafkan orang buta dan timpang. Aduh, saya kadang-kadang, jadi dia benci orang cacat. Jadi saudara harus tahu, jikalau dia tidak pernah ditegur dan diingatkan, dosa seperti ini hadir sungguh loh. Dan Alkitab ngomong, Daud itu raja yang benci orang cacat. Plus apa? Dia pendendam, pengecut. Nah, pendendam yang berkaitan dengan pengampunan. Saudara, ketika Daud dikejar oleh Absalom, dia lari keluar sampai tidak pakai sandal. Di tengah jalan itu ada orangnya Saul yang ngambilin batu. Ya, kurang ajar dia. Dari jauh Daud ditimpukin sambil dikutukin. Ya, tentara Daud itu sampai keluarkan pedang, biar aku potong kepala anjing itu dia mengatakan. Tapi Daud mengatakan dengan lembut, biarkan dia ngomong apa aja. Siapa tahu Tuhan menitipkan omongan itu untuk aku. Wah, ini orang begini saudara. Tapi ya ingat ini, ternyata dia mendendam. Nah, ketika dia mau mengangkat Salomo menjadi raja, dia ngomong apa? Salomo, ingat ya, begitu kamu naik tahta, jangan lupa orang tuwek-tuwek itu jangan dibiarkan masuk lubang kubur tanpa berlumuran darah. Bayangin, siapa itu? Yang pertama, panglima perangnya sendiri, Yoab. Kenapa Daud itu benci Yoab? Oleh karena Yoab ini yang pegang kunci as kelemahan Daud. Dia mau berzina, dia mau membunuh Uria, paling tahu Yoab. Yoab yang mengingatkan. Dia nanti mau menghitung tentara yang mengingatkan Yoab. Iya, jadi dia pengecut, tidak berani sama Yoab. Tidak berani menegur Yoab. Tapi dia benci. Nah, ketika Salomo naik tahta, Yoab itu tahu dia pasti akan dibunuh. Dia lari masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah itu tidak boleh disentuh, saudara.
Ada satu tabut perjanjian, ada tanduk-tanduk perjanjian. Dikatakan oleh Musa di sana, orang yang masuk ke dalam bait Allah, berlindung ke rumah Tuhan, memegang tanduk perjanjian, tidak ada orang yang boleh menjamah dia. Tapi Salomo lebih menurut kata-kata Daud. Ya, Yoab pegang tanduk. Salomo mengatakan, pancung di situ. Bayangin saudara. Ini akibat dari apa? Daud yang tidak bisa memaafkan Yoab. Nah, bagaimana dengan Simei tadi? Iya, Simei sama. Saudara. Meskipun Daud seolah-olah sudah memaafkan, begitu Salomo itu menjadi raja, tidak bisa dimaafkan. Simei tidak boleh keluar dari rumah. Pada suatu hari ada urusan tertentu, Simei terpaksa keluar. Mati dia dibunuh. Jadi saudara, Daud itu harusnya mengerti. Meskipun dia kenal dan bergaul dengan Tuhan, ada saat-saat dia merasa dekat dengan Tuhan, tetapi ada tetapinya. Area-area tertentu sebagai natur dosanya belum dibereskan dengan Tuhan. Ya, terutama dosa yang tidak bisa mengampuni orang. Yang terakhir kita perlu pikirkan apa? Bagaimana make sure saudara-saudara dan saya betul-betul menjadi orang di mana Kristus itu hadir. Sehingga possibility kita nanti jatuh kepada kesalahan, tidak bisa mengampuni orang, makin lama makin hilang. How? Saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, saudara jangan minta kepada Tuhan dengan suatu spirit, oleh karena saudara minta Tuhan akan mengabulkan. Loh, Pak Yakob kok ngajarin barang yang tidak baik? Lah begitu. Oleh karena biasanya kalau orang Kristen diajarin kan, yuk minta. Bukankah disebutkan as it will be given unto you. Kamu minta yang baik, masa Tuhan tidak kasih? Tapi hati-hati. Saudara, di dalam Lukas 17, tadi kan sudah kita baca. Itu ada kalimat yang menarik. Oleh karena Tuhan Yesus itu ngajarin kepada murid-muridnya, kalau ada orang bersalah padamu, kamu ampuni. Kalau dia datang kepadamu salah 2 kali, kamu ampuni 2 kali. Kalau dia datang kepadamu salah 3 kali, kamu ampuni 3 kali. Kalau datang kepadamu 7 kali minta maaf, kamu harus ampuni 7 kali. Murid-murid mulai bingung, ya kan? Apalagi kalau dikaitkan dengan Matius pasal 18. 70 kali 7 berarti apa? Limitless. Kamu harus mengampuni. Oleh karena kuasa pengampunan dari Tuhan. Kan begitu. Lalu murid-murid memakai pikiran. Tuhan, tidak mungkin dah. Masa menghadapi orang yang tidak ngerti, tidak punya perasaan gitu ya. Berulang-ulang berbuat salah. 1 hari sampai 70 kali 7. Masa aku ampuni? That's impossible. Lalu di tengah perasaan impossibility, mereka ngomong apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, tambahi iman kami dong. Dengan kata lain, imanku itu cilik, kecil. Sehingga aku tidak bisa kalau melakukan pengampunan kepada orang sampai 70 kali 7. Tidak bisa. Tambahi dong. Yang kecil ini jadikan gede gitu. Supaya aku bisa mengampuni. Tapi ini permintaan jahat. Aneh ya. Minta kok jahat. Iya. Makanya jawaban Tuhan Yesus apa? Oh, kamu pikir imanmu kecil. Lalu Yesus mengatakan, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kecil banget. Kalau betul iman itu, meskipun perasaanmu dan nilaimu kamu kecil, kamu bisa ngomong kepada gunung itu, pindah, akan pindah. Oleh karena apa? Kalau itu betul iman, nothing is impossible. Loh, terusannya apa? Kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Tuhan Yesus tuh tahu motivasi dari murid-muridnya. Tuhan, tambahilah iman kami. Kan sudah minta. Berarti kalau aku jatuh lagi, bukan salahku, itu salahmu Tuhan.
Aku kan sudah minta. Imanku aku sudah jujur. Imanku kecil. Aku minta dijadikan gede gitu. Jadi kalau aku masih jatuh lagi, aku nanti tidak bisa memaafkan orang, itu bukan salahku. Salahmu Tuhan. Karena engkau tidak memberi apa yang kubutuhkan. Itu jahat saudara. Jadi pada saat saudara tahu natur dan kelemahan saudara, saudara mesti aware bahwa di tengah natur yang berdosa, kita untuk tujuan baik kadang-kadang pun tidak bisa. Sehingga kita tahu Tuhan, motivasiku kok kayak gini ini. Oke? Dan yang kedua, saudara jangan coba belajar mengampuni dengan latihan dan tekad pribadi. Tidak bisa. Kenapa begitu? Jadi ini bukan belajar ajaran agama. Ini masalah relasi. Relasi antara you and me dengan Tuhan Yesus. Ini bukan masalah agama. Makanya kalau kita membacakan surat Paulus kepada Galatia, saya menjadi heran. Oleh karena untuk pertama kalinya ya Paulus itu sampai marah sekali kepada jemaat. Oleh karena apa? Jemaat itu ingin belajar membuktikan imannya. Belajar membuktikan bahwa dirinya orang beriman. Justru itu salah. Saudara, sampai Paulus itu 2 kali menyebutkan di dalam surat Galatia sebutan anatema. Anatema itu artinya apa? Terkutuklah. Wah, luar biasa. Masa belajar jadi orang baik tidak boleh? Oh, ceritanya adalah jemaat Galatia setelah Paulus pergi, ternyata mereka berupaya menjadi orang Kristen kok jatuh bangun, tidak pernah berhasil. Lalu datanglah orang-orang Yahudi Kristen yang sebetulnya benci Paulus, yang ingin supaya mereka mempunyai suatu konsep teologia, jangan nurut Paulus. Jadi konsep teologia sinkretisme namanya. Yaitu mengawinkan akan anugerah Kristus dengan Taurat Musa. Nah, sehingga mereka ngajarin jemaat Galatia ini, kamu kan tahu, kamu harus gini, harus gitu, harus latihan ini, harus latihan itu. Barangkali baca Alkitab sehari itu, barangkali 4 kali, 5 kali, begitu loh. Kamu ngabarkan Injil, kamu banyak doa. Masa tidak boleh? Bukan persoalannya tidak boleh. Persoalannya spiritnya yang keliru. Bahwa kamu ingin menjadi spirit Taurat hadir di dalam kehidupan orang yang terima anugerah. Tidak boleh. Lah, makanya Paulus saat itu belum mampu menjelaskan. Saudara, kalau kita melihat Galatia ya, sampai pasal yang kelima, itu Paulus itu membuat, tidak bisa jawab dia. Di dalam Galatia pasal 4, Paulus sampai ngomong kalimat seperti ini. Dulu kamu begitu baik sama aku. Kamu tidak pernah merasa jijik melayani aku. Loh, kenapa Paulus menyebut jijik? Oleh karena Paulus kemungkinan epilepsi, saudara. Sehingga pada saat itu belum ada obatnya. Sehingga kalau lagi jatuh, lalu keluar iler-ilernya dari mulutnya akan menjijikkan. Ini jemaat Galatia tuh rela merawat Paulus. Paulus menyebutkan, kamu dulu begitu baik sama aku. Kamu tidak jijik melayani aku. Bahkan kalau aku minta supaya biji matamu dicongkel untuk aku, ada di dalam Galatia pasal 4. Kamu mungkin kasihkan loh. Tapi sekarang untuk kebenaran yang aku ajarkan kepadamu, kamu menjadikan aku musuhmu. Saudara baca dalam Galatia pasal 4. Paulus membawa tahun 56 dia belum mampu menjelaskan ini. Dia baru bisa menjelaskan tahun 58 ketika dia menulis surat kepada jemaat Efesus. Sehingga dia itu tahu sekali bahwa mengalami kasih karunia Allah itu suatu misteri. Tidak bisa. Saudara dan saya tidak tahu kalau saudara dan saya sudah diselamatkan. Real. Saudara dan saya tidak tahu kalau saudara sudah lahir baru. Real. Paulus itu baru ngerti pada tahun 58. Sehingga dia menuliskannya kalimat seperti ini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Tapi enggak, tete. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi
Paulus baru tahu memang manusia tidak bisa ngerti kalau dirinya sudah menerima kehadiran Tuhan, sudah diselamatkan. Oleh sebab itu Allah memberikan anugerah kedua yaitu iman. Supaya dengan iman itu kamu work out your salvation. Gitu loh. Dengan iman itu kamu bisa menghidupkan kasih karunia yang sekarang kamu tidak tahu ini. Saya ingat kok di tempat ini saya pernah cerita. Saya kenal seorang wanita. Dia punya 2 orang anak. Ya, anak yang ketiga itu sekarang usianya sudah 12 tahun. Dia cerita kepada saya, dulu ketika saya hamil anak yang ketiga ini, suami saya itu gendeng, pergi sama perempuan lain, terus tinggalkan kami. Wah ya sudah, 12 tahun tidak pernah ada kabarnya. Tapi pada suatu hari suami itu kena stroke. Dalam keadaan kena stroke, istri muda itu tidak mau ngopenin dia, saudara, tidak mau merawat dia. Terpaksa pulang ke rumah mamanya, yang apa? Miskin banget. Bapak minggu di rumah mamanya tidak kuat ya. Terpaksa nelpon istrinya. Nah istri itu tanya sama saya gitu. Setelah 12 tahun dia mengabaikan kita. Sekarang dia menjadi rongsokan mau balik. Oleh karena sudah tidak bisa apa-apa. Saya gimana Pak? Loh kok tanya saya bilang saya tidak tahu. Ya tanya Tuhan Yesus saya mengatakan. Oleh karena saat itu saya mau naik mimbar. Lalu dia menyebut kalimat ini. Waduh Pak Yakob jangan nyebut Tuhan Yesus dong. Loh lalu saya harus nyebut siapa? You tahu apa yang dilakukan wanita ini? Terpaksa dia jemput laki-laki itu. Dia mengatakan beberapa tahun kemudian, dia itu sampai 3 tahun kalau tidak salah, merawat laki-laki ini. Menyuapin, dia mengatakan setiap kali aku menyuapin, mencebokin kalau dia ngobrol, aku marah sekali, aku benci sekali laki-laki ini. Tapi kenapa aku tuh melakukannya? Aku tidak mengerti. Sampai suatu hari suaminya itu minta dibaptis. Beberapa minggu kemudian meninggal dunia. Saudara, kehadiran dari cinta kasih Kristus tidak selalu matching. Lalu kita itu happy gitu ya. Aku kemudian bisa mengampuni suamiku, mencintai dia dengan sukacita. Oleh karena kita orang berdosa. Tetapi kalau kita menurut, hal yang impossible menjadi possible. Wanita yang benci sekali sama suaminya ini pun memenangkan akan imannya. Oleh karena iman itu work out, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi saudara, saya kadang-kadang iri melihat orang-orang beragama lain. Semua tahu, seperti menghampiri Tuhan, itu seharusnya ada suasana yang beda. Oleh karena Tuhan itu roh, ini masalah rohani. Cuma orang Kristen Protestan yang paling mengabaikan. Orang Buddha tahu mau menghampiri Allahnya itu meditasi. Iya. Diam, menyangkali diri, tidak makan ini, tidak makan itu. Aneh sekali. Orang Muslim, iya. Mungkin saya pernah ngomong kepada kalian, saya punya pembantu rumah tangga sudah meninggal dunia. Cuma dulu itu saya selalu ingat dia setiap hari minta waktu 5 kali sehari untuk sembahyang. Saya suatu hari saya lihat di kamarnya itu, mboknya ini lagi ngapain nih. Waduh, dia sebelum sembahyang itu, dia cuci muka, cuci kaki, cuci telinga. Iya. Lalu dia siapin karpetnya. Lalu ngapain? Dia pakai kudungnya. Lalu dia tersungkur di sana. Kita ini orang Kristen tidak pernah punya kayak gini loh. Ini orang dalam kesederhanaannya. Dia ingin sekali apa? Diperkenan Allah. Menghampiri Allah. Itu bukan hanya sekedar. Tidak bisa. Harus ada special effort. Nah saya ingin saudara mengerti. Kita mau berbicara mengenai mengampuni. Ini bukan ajaran agama. Ini adalah anugerah.
Dan Tuhan itu menginginkan kita mengalaminya hadir dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak menjadi manusia rohani, lalu bagaimana? Dan saya itu hanya manggut-manggut dan mengatakan, setuju, kita harus mengampuni orang. Tidak cukup, saudara. Oleh karena pengampunan yang dinilai Tuhan hanya lahir daripada pengalaman kehadiran cinta kasih Kristus yang mengubah hidup kita. Jadi mari kita bersama mencari Dia. Mari kita memakai topik yang seperti ini pun memulai sesuatu sistem hidup yang beda. Jadi mulai hari ini pulang dari Roma, saudara-saudara pulang ke Roma nanti, jangan masuk dalam sistem yang sama. Tanyalah kepada dirimu, kalau aku ingin worshiping God, menyembah Tuhan, hal yang spesial apa yang aku akan sediakan? Waktu, tempat, barangkali you beli bantalan untuk kamu berlutut. Apa ada yang spesial? Atau saudara mau kembali lagi ke sistem yang sebetulnya sistem orang beragama yang hanya hari Minggu datang gereja. Hanya nanti kalau saudara mau makan berdoa. Waduh, saudara perlu secara pribadi bergaul dengan Tuhan, bertemu dengan Dia, supaya kehidupan kita betul-betul kehidupan yang diperbarui. Mari kita hampiri hadirat Tuhan ya di dalam doa dan kita katakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami semua orang lemah dan berdosa. Dan kami tahu kami selama ini tidak menghidupi iman yang sejati. Kami hanya beragama Kristen. Kami menginginkan kuasa pengampunan itu hadir, tetapi kami tidak tahu caranya. Tuhan tolong supaya melalui perenungan akan Kolose pasal 3 ini kami diingatkan, kami disadarkan, dan kami bertekad Tuhan untuk mengadakan selalu waktu khusus untuk-Mu, mencari hadirat-Mu, supaya pengalaman kami dengan Engkau itu menjadi personal Tuhan. Dan kami betul-betul menjadi kumpulan dari anak-anak yang dicintai Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dan dengar seru sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.